Halo semuanya. Pernah dengar istilah perang asimetris? Kedengarannya rumit ya? Tapi sebenarnya ini konsep yang sudah ada sejak dulu dan masih penting sampai sekarang. Coba bayangkan pertempuran Daud melawan Goliat, di mana Daud yang lebih lemah bisa mengalahkan Goliat yang lebih kuat. Nah, seperti itulah inti dari perang asimetris. Jadi apa sebenarnya perang asimetris itu? Ini adalah jenis perang di mana kekuatan dan strategi kedua belah pihak sangat berbeda. Tidak seperti perang biasa, di mana tentara dengan kekuatan seimbang saling berhadapan, perang asimetris menggunakan cara-cara yang tidak biasa untuk memanfaatkan kelemahan lawan. Mari kita bahas lebih lanjut. Dalam perang biasa, kedua pihak punya sumber daya yang hampir sama. Ibaratnya seperti dua petinju kelas berat yang bertarung dengan sengit. Tapi, dalam perang asimetris, satu pihak mungkin seperti petinju kelas ringan. Kekurangan kekuatan diimbangi dengan kecepatan dan kelincahan. Pihak ini menggunakan taktik gerilya, perang urat syaraf, bahkan serangan siber untuk melawan musuh yang lebih kuat. Sejarah menunjukkan bahwa teknologi dan strategi bisa mengalahkan jumlah pasukan yang lebih banyak. Contohnya, pertempuran Crecy tahun 1846, di mana pasukan pemanah Inggris mengalahkan tentara Prancis yang jauh lebih besar. Atau prajurit hoplite Yunani di pertempuran Thermopylae yang menggunakan taktik yang lebih baik untuk menahan pasukan Persia yang sangat besar. Tapi, perang asimetris bukan hanya cerita masa lalu. Dalam Perang Revolusi Amerika, pasukan kolonial menggunakan taktik serang dan lari melawan Inggris. Strategi ini juga digunakan oleh pejuang perlawanan Prancis dalam Perang Dunia II. Pasukan yang lebih kecil dan kurang lengkap ini mengatasi kekurangan mereka dengan menyerang titik lemah musuh yang lebih kuat. Jangan lupa juga contoh-contoh di masa kini. Konflik Israel-Palestina menunjukkan bagaimana kelompok seperti Hamas menggunakan pendekatan asimetris untuk melawan Israel. Mereka memanfaatkan perang urat syaraf dan media untuk mendapatkan keuntungan. Strategi adalah kunci dalam perang asimetris. Untuk pihak yang lebih lemah, perang gerilya dan taktik bertahan sangat penting. Untuk pihak yang lebih kuat, serangan langsung dan kekuatan besar sering digunakan. Tapi, kemenangan tidak pasti. Ini adalah permainan adaptasi dan strategi untuk mengalahkan lawan. Menariknya, data menunjukkan hal yang mengejutkan. Pihak yang lebih lemah dalam konflik asimetris semakin sering menang. Hal ini menunjukkan pentingnya perencanaan strategis dan kepintaran daripada hanya mengandalkan kekuatan fisik. Taktik-taktik ini bertujuan untuk mengganggu stabilitas negara, menggunakan perang informasi untuk merusak kepercayaan dan memecah belah masyarakat. Ini adalah pertempuran yang rumit, tapi memahami sifat perang asimetris adalah langkah awal untuk melindungi negara. Fayakun Andriadi, yang membawakan presentasi Asymmetric Warfare Strategy, memaparkan mengenai pengaruh teknologi informasi dan komunikasi terhadap perang asimetris. Menurut dia, teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat dan menduduki peranan utama dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya, teknologi informasi telah menjadi sesuatu yang bernilai sekaligus dapat menjadi senjata perusak. Sekarang ini, lini pertempuran akan bergeser ke lini informasi. Bombardir informasi akan membentuk citra yang tertanam di kawasan lawan dan akan melemahkan posisi lawan, katanya. Ia mencontohkan ketika Amerika Serikat, dan Uni Soviet terlibat perang dingin yang memuncak di tahun 1980-an. Sungguh naif jika dikatakan Soviet hancur secara alamiah. Justru IS melancarkan asymmetric warfare terhadap Soviet. Amerika dan negara-negara barat pandai memainkan strateginya dalam perang informasi yang lebih bersifat psychological warfare. Secara ideologi, kemunculan glasnost dan perestroika sudah berhasil menyerang ideologis komunis yang telah lama menjadi perekat kesatuan Soviet. Apalagi saat ini begitu mudah semua informasi diakses lewat media jaringan seperti YouTube, Twitter, Facebook, media cetak maupun elektronik. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia sesungguhnya telah menjadi sasaran perang asimetris. Penyebaran berita, acara, dan pentas-pentas yang merusak mental SDM Indonesia itu sudah merupakan contoh nyata adanya perang asimetris di Indonesia. Indonesia sendiri sebenarnya memiliki daftar panjang dijadikan sasaran perang asimetris. Sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 11 Agustus 1945. Indonesia terus melakukan perang asimetris terhadap pendudukan Belanda hingga 1990, Gerakan Aceh Merdeka, Krisis Timur Timur, Gerakan Pengacau Keamanan di Papua, dan lainnya. Untuk melawan ancaman ini, Indonesia harus beradaptasi.
menggabungkan pertahanan konvensional dengan strategi yang inovatif. Jadi lain kali kalau kamu dengar tentang pertempuran yang tidak seimbang, ingatlah, kekuatan bukan hanya tentang ukuran, tapi juga tentang strategi. Dan dalam perang asimetris, pihak yang lebih lemah bisa dan seringkali keluar sebagai pemenang. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi menarik lainnya.